Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, bahwasanya sholat adalah amalan yang sangat luar biasa. Kalau amalan yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW menerimanya dari malaikat Jibril. Jadi Allah memanggil malaikat Jibril kemudian menyampaikan sesuatu. Kita ambil contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang pertamanya mungkin zakat, puasa, kemudian haji, umroh dan lain sebagainya. Itu malaikat Jibril dipanggil agar supaya menyampaikan amanahnya dari Allah kemudian disampaikan. Tetapi khusus sholat, malaikat Jibril dipanggil, ya Jibril panggil Muhammad untuk menghadapku. Kemudian apa? Setelah itu Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan sholat. Maknanya ini adalah perkara yang sangat penting. Kalau perkara yang lain hanya melalui tangan kedua, tetapi untuk sholat perkara ini harus disampaikan secara langsung. Ini menunjukkan sholat itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Dan di sini dikatakan di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi, di hadis yang ke-10. Hadis ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat dekatnya Rasulullah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau menerangkan, sholatun rajulun fil jamaah. Seseorang apabila dia melakukan sholat, dan sholat itu dilakukan secara berjamaah di masjid, maka Allah membandingkan lebih baik daripada sholatnya orang itu dilakukan. Yang pertama, dia melakukan di kerjaannya, di pasar atau di kantor ataupun di mana, maka lebih baik di masjid. Yang kedua, dia dilakukan di mana? Apabila Allah membandingkan dia sholatnya di dalam rumahnya. Maka kalau ada orang sholat di kerjaannya atau di rumahnya, maka Allah mengatakan ini loh ada yang lebih baik. Di mana? Yaitu dilakukan secara sholat berjamaah di dalam masjid. Apabila ada orang melakukan sholat berjamaah di masjid, maka Allah memberikan pahala. Yang pertama adalah bid'an wa isyuruna darajah. Maka lebih baik daripada 20 derajat. Ada yang mengatakan 23 derajat, ada yang mengatakan 27 derajat, bahkan di sini dikatakan lebih daripada 29 derajat. Maka ingatlah, sholat itu dilakukan lebih baik berjamaah. Karena apa? Pahalanya lebih banyak daripada dilakukan di tempat kerja maupun di dalam rumah kita. Kemudian dikatakan di sini, apabila seseorang dia datang dari rumahnya, kemudian datang ke masjid. Yang pertama, dia melakukan sudah dalam keadaan berwudu yang sempurna. Dia dari rumahnya sudah wudu yang sempurna. Bagaimana wudu yang sempurna? Dia melakukan secara maksimal. Dia melakukan wudu dari rumah, batas-batasannya diperhatikan, sunnah-sunnahnya diperhatikan. Apabila dia sudah melakukan wudu itu dari rumah secara sempurna, kemudian apa? Dia dilakukan secara sempurna dan dia niatnya hanya untuk melakukan sholat dari rumah. Tidak ada niatan yang lain. Kita ambil contoh. Niatan yang lain itu saya datang ke masjid niat sholat sama jualan kopiah. Itu kan niatnya ada dua. Saya niat sholat habis itu makan nasi goreng. Lah ini kan niatnya ada dua. Ini enggak. Dia wudhu sempurna dan dia niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena sholat, maka dia akan mendapatkan satu pahala yang luar biasa tadi. Yang kedua, apa? Dikatakan oleh baginda Nabi, rufi'at lahu darajat. Maka Allah akan meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seseorang ya punya derajat di hadapan manusia saja sudah keren ini. Apa derajat kamu? Oh, saya memiliki derajat strata sosial bagus. Itu baru di hadapan manusia. Tetapi kalau kita sholat berjamaah tadi dan niatnya hanya karena Allah, maka diangkat secara angsur-angsur oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita di hadapan Allah. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah juga. Jadi ada dua derajat. Yang pertama di hadapan Allah, yang kedua di hadapan manusia. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dikasih reward apa? Diampuni dosanya setiap langkahnya.
Tatkala kita sudah wudhu dan niat sholat, kita datang ke masjid. Setiap langkah kaki kita, maka setiap itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan keren sekali. Kita jalan ke masjid, diampuni dosanya, diampuni dosanya. Maka ini amalan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, pastikan kalau ada muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo segerakan kita tinggalkan amalan yang lain, kita segerakan untuk datang ke masjid. Sehebat apapun amalan kita, transaksi kita di luar, ayo kita tinggalkan. Untuk mendatangi apa? Mendatangi masjid dan kita sholat di dalamnya. Yang pertama, diangkat derajatnya. Yang kedua, diampuni segala dosanya yang ada pada diri kita. Kemudian apa? Tidak cukup sampai situ. Tatkala kita sudah di masjid, kita tadi sudah wudhu, kita niatnya tadi sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ Allah mengutus malaikat. Malaikat turun di dalam masjid, mengatakan, meneliti siapa saja. Oh, wudhunya sudah sempurna. Oh, dari rumah dia ini sudah diampuni dosanya. Maka malaikat secara spesifik memohonkan doa bagi seseorang yang sholat berjamaah. Apa di sini doanya? Allahumma ufir lahu. Ya Allah, ampunilah dosa dia. Kemudian apa? Wal malaikatu yusholluna ala hadakum dama fihi majlis alladhi shalla fihi yaqulun. Tatkala kita di dalam masjid tidak berkata buruk. Nah, itu tadi ya. Malaikat mau datang dan mendoakan kita dengan catatan kalau kita itu sholat khusyuk dan kita tidak berkata-kata kotor. Maka di sini diampuni, ya Allah muliakan mereka. Yang kedua, ya Allah jadikan ampunan bagi mereka. Kemudian yang ketiga, berilah kesempatan mereka agar supaya mereka mau untuk bertobat kepada Engkau. Ini kan keren sekali ya. Yang mendoakan bukan hanya makhluk seperti kita, tetapi malaikat secara spesifik mendoakan kita. Dengan catatan apa? Yaitu kalau kita sholat ke masjid khusyuk dan kita tidak berbicara buruk. Nah, ini ngomong-ngomong sholat khusyuk. Bagaimana sih caranya sholat kita khusyuk? Suatu ketika ada seseorang datang kepada Pak Kiai. Pak Kiai, ini saya sholat kok nggak khusyuk ya. Tatkala saya takbir Allahu Akbar, ini bingung ini. Saya mikirkan, wah ini kadang itu kita salat Allahu Akbar. Mikir mencari kunci motor, itu ketemunya pas sholat. Nah, itu ada orang semacam itu. Lah ini bagaimana Pak Yai? Ini agar supaya sholat kita khusyuk. Kemudian Pak Kiai itu bilang, ya sudah aslih wudu'ak. Ya udah perbaiki wudhu kalian. Kemudian apa? Beliau belajar tata cara wudhu yang baik. Tata cara wudhunya versinya Rasulullah SAW. Belajar. Setelah beliau belajar, dipraktekkan di rumah. Coba kamu praktekkan selama 1 bulan. Kemudian apa? Beliau 1 bulan mempraktekkan tata cara wudhu yang sempurna, kemudian dia sholat. Tetapi sudah 1 bulan tidak khusyuk-khusyuk. Lah ini loh, orang sudah melakukan hal ini tapi tidak khusyuk-khusyuk. Kemudian 1 bulan berikutnya beliau datang ke Kiai tersebut. Pak Kiai, ini bagaimana? Saya sudah 1 bulan tapi sholat saya tidak khusyuk-khusyuk. Ini bagaimana? Maka Pak Kiai itu memiliki opsi yang kedua. Opsi yang kedua ini bagaimana? Gini caranya. Kamu tetanggamu ada yang memiliki kelapa ya? Oh ya ada Pak Kiai. Ini kan tokoh begitu ya. Maka kamu jangan beli, tapi kamu minta. Dan jangan mau kalau diambilkan. Kamu ngambil sendiri. Oh iya Pak Kiai. Kemudian apa? Dia datang ke tetangganya. Pak, saya minta kelapa ya. Ini biasanya kalau ada orang kaya datang minta, diambilkan dikasih duit. Ini enggak, udah saya ngambil sendiri. Diambil sendiri. Wah, pakai apa ya, tongkat begitu ya. Setelah diambil, kemudian apa? Ini kata tuan rumahnya biasanya dikasih duit, ini kok nggak dikasih duit? Enggak. Ini orangnya memang pesen gurunya, yang punya kelapa nggak usah dikasih duit. Yang penting kamu minta saja. Kemudian apa? Setelah dia minta, kemudian apa? Ini kan di kelapa itu kan ada sepet ya. Ini batok kelapa ada sepetnya, itu diambil sedikit. Kemudian yang di sini diambil sedikit. Kemudian diikat jadi satu. Tatkala sudah diikat jadi satu, sama gurunya disuruh jadiin kalung. Lah ini pas disuruh jadiin kalung, hari pertama orang-orang mengatakan, oh ini sensasi, orang kaya biasalah ya pakai sensasi. Ini kelapa,
Ini kelapa dipakai kalung. Nah, itu yang pertama. Kemudian hari pertama dia katakan ini sensasi. Hari kedua, ini yang benar ini. Ini kenapa ini orang kok sudah berubah? Apakah orangnya sudah begini? Dia nggak peduli dikatain orang gila. Yang penting apa? Dia berusaha agar supaya dia khusyuk. Kata gurunya begitu, ia lakukan. Ya sudah, pakai kalung. Maka dia suruh pakai kalung kelapa ini selama 1 bulan. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum 1 bulan, apa yang terjadi? Baru 2 minggu dia sudah khusyuk sekali. Maka dia mendatangi gurunya, Pak Kiai, Pak Guru, ini subhanallah sekali, ini saya kok bisa khusyuk. Padahal saya itu baru melaksanakan apa yang diperintahkan Pak Kiai baru 2 minggu saja. Ini Pak Kiai kok tahu tetangga saya punya kelapa yang sakti. Kata Pak Kiai, oh enggak, saya enggak tahu, itu kelapanya biasa saja, enggak sakti. Loh kok bisa? Saya padahal melakukan ini baru 2 minggu, saya sudah khusyuk. Enggak. Kalau dulu kamu itu sholat karena manusia. Sekarang kamu untuk khusyuk, berusaha khusyuk, kamu tidak pedulikan orang lain. Kamu dikatakan gila, nggak peduli. Kamu dikatakan orang-orang ini merendahkan diri di hadapan orang-orang biasa, nggak peduli. Yang penting kamu mendapatkan caranya khusyuk. Kamu sudah nggak peduli sama orang lain. Orang lain mengatakan A, B, C, D, nggak peduli. Yang penting kamu bagaimana caranya khusyuk. Sehingga sekarang kalau kamu sholatnya dulu karena manusia, sekarang sudah murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Memang ya kadang kalau kita lihat, kadang sholat kita itu beda apabila kita sholat di hadapan seseorang atau kita sholat sendiri. Itu standarnya sudah beda. Kita ambil contoh. Ada seseorang ini seandainya dia itu sholat di hadapan camernya begitu ya. Maka kalau dia dites, datang ke rumah akhwat begitu ya, mau mengkhidbah, kemudian sama camernya ini disuruh jadi imam. Maka dia pasti khusyuk-khusyukkan. Allahu Akbar. Nah itu kalau sholat di hadapan camer. Lah kalau kok dia sholat sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka tidak ada standaritas. Kalau di depan camer dia khusyuk-khusyukkan, kalau di depan orang biasa dia tidak khusyuk-khusyukkan. Maka ini bukan khusyuk. Khusyuk itu tidak peduli di hadapan camer dia khusyuk. Tidak ada orang pun dia akan berusaha sholat khusyuk. Itulah sholat khusyuk. Sehingga bagaimana caranya? Ayo jangan fikirkan manusia, fikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara kita yang pengen sholat khusyuk pakai kelapa barangkali? Jangan, gak usah. Saya ingin bercerita sedikit. Ada seseorang anak kecil. Anak kecil ini curhat kepada bapaknya. Pak, saya ini kalau sholat di masjid sekarang gak bisa khusyuk. Kenapa? Banyak orang-orang di situ ngomongin aja. Ini sukanya ghibah. Ini ngomongin tetangganya, ini ngomong begini, ini ngomong begini. Sekarang saya nggak mau datang ke masjid lagi. Karena apa? Nggak mau, di situ banyak ghibah. Baginda Nabi juga mengatakan innal ghibah wan namimah haram. Oh, begitu. Ya sudah, kamu ikut bapak ke masjid sekali saja, nanti kamu boleh nggak sholat di masjid lagi. Oh, gitu. Ya sudah, Pak. Boleh. Anak kecil itu diajak bapaknya. Kemudian datang ke masjid, bapaknya punya nampan. Di atasnya itu ada air. Airnya ditaruh di atas gelas. Kemudian bapaknya bilang gini, nak, kamu boleh nggak ke masjid lagi. Tapi dengan catatan, kamu muterin masjid bawa nampan ini dengan catatan airnya nggak boleh tumpah. Cuman gitu aja ya. Iya. Kalau kamu sudah nggak bisa, maka nanti kamu boleh nggak datang ke masjid lagi. Oke ya. Habis itu dia berusaha. Tapi syaratnya nggak boleh tumpah ya, boleh. Kemudian dia ngambil nampan itu, dikasih gelas dan yang sudah ada airnya penuh. Kemudian apa? Dia jalan. Dia berusaha. Khusyuk sekali. Dia bagaimana jangan sampai tumpah. Dia fokus sekali. Kemudian apa? Tatkala selesai, ya ini saya sudah 2 kali putaran di masjid. Maka sekarang alhamdulillah tidak tumpah, maka saya boleh nggak ke masjid lagi? Oh iya boleh, kamu nggak datang ke masjid lagi. Saya tanya sebentar. Oh iya, tatkala kamu muter bawa nampan yang isinya air tadi, apakah orang yang suka ghibah tadi masih ada nggak? Ya nggak tahu ya, saya udah nggak mikirkan hal itu. Saya fokus agar supaya gelasnya ini tidak tumpah.
Oh, jadi orang yang jual kerudung itu tidak tahu ya. Oh, itulah kamu. Apabila kamu setiap harinya sholatnya masih menghiraukan orang lain, maka kamu jatuhnya tidak khusyuk. Tapi kalau kamu sholatnya khusyuk dan fokus, fa insya Allah kamu akan khusyuk. Oleh karena itu, ayo kita berusaha sholat khusyuk. Caranya bagaimana? Pikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirkan Allah, Allah, Allah. Bayangkan kalau kita sholat merasa dilihat camer saja kita sudah khusyuk, apalagi kita itu sholat dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita bakal lebih khusyuk. Oleh karena itu, ayo kita merasa sholat kita senantiasa bukan hanya diawasi oleh manusia, tetapi diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayo kita sholat khusyuk. Sehingga nanti kalau kita sudah khusyuk, maka kita akan mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita akan mendapatkan 27 derajat atau 29 derajat. Yang kedua apa? Kita akan mendapatkan apa? Yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap langkah kita. Apalagi yang kita dapatkan, kita akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup sampai situ, kalau kita sudah nyampe masjid dan kita tidak berkata buruk, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat agar supaya senantiasa mendoakan kita dengan doa apa? Allahumma ufirlahu, ya Allah ampunilah dosa dia. Allahumma arhamhu, ya Allah muliakan dia. Kemudian apa yang ketiga? Ya Allah berilah kesempatan dia agar supaya dia mampu bertaubat. Sebab taubat itu penting. Lah ini malaikat secara khusus mendoakan kita agar supaya kita mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Dengan catatan apa? Yaitu kita tidak ngomong apapun kecuali kita sholat. Kita sudah menyempurnakan wudhu kita dan kita tidak ada niatan ke masjid kecuali melakukan ibadah sholat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita lebih semangat untuk melakukan sholat berjamaah. Sebab sholat berjamaah pahalanya gede, rewardnya gede dari Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.